Bekerja dengan aktor besar tidak ada ruginya bagi seorang aktris. Pertama, jika film itu berhasil, nama aktrisnya juga ikut melambung naik. Kedua, walaupun film itu gagal, nama aktrisnya juga ikut terkenal karena popularitas aktornya kepada film. Ini menjadi satu alasan mengapa kebanyakan aktris di Bollywood memilih hanya bekerja dengan aktor kelas A. Bekerja dengan aktor biasa memang satu risiko besar bagi seorang aktris. Apalagi kalau aktrisnya sudah memiliki nama yang cukup baik di ranah industri. Risikonya karir mereka antara beruntung atau tidak beruntung. Ambil misalnya film Gehreya, hanya mengandalkan nama Deepika, film itu tidak membuat karir Deepika semakin baik. Malah menjadikan rasio kesuksesan Deepika semakin kecil di mata produser. Nah, berikut kita punya beberapa diva Bollywood yang menolak bekerja dengan aktor-aktor kelas B. Sebagai pemeran utama di film Padmavat, Deepika diberi hak untuk menentukan siapa yang akan memerankan suaminya yang diperankan Shahid Kapoor di film itu. Sementara itu, Alauddin Khilji yang diperankan Ranveer sudah dikunci oleh Sanjay Leela Bhansali. Awalnya beberapa aktor TV ditunjuk secara acak untuk dijadikan suami Deepika sebelum Shahid Kapoor. Tapi Deepika menolak semua aktor TV yang ditunjukkan kepadanya. Bahkan Vicky Kaushal juga ada di daftar casting, tapi Deepika ngotot ingin aktor yang besar yang jadi suaminya. Karena katanya dia akan banyak beradegan romantis dan intens kepada suaminya. Jadi Deepika meminta dan mengharuskan aktor besar yang akan berada di sampingnya. Bukan suatu alasan yang logis beradegan romantis harus memakai aktor besar guys ya. Apalagi karakter yang diperankan Shahid itu sangat kecil dibanding karakter Ranveer. Apapun itu, Shahid menempatkan dirinya di film ini hanya sebagai hinaan untuknya. Teman-temannya sudah melarangnya, tapi entah bagaimana ia setuju melakukan peran itu. Bagaimana seorang senior yang selalu jadi pemeran utama film bisa dijadikan anak bawang di film juniornya? Aturan Kareena Kapoor memang hanya akan bekerja dengan aktor-aktor kelas A saja. Makanya ia banyak sekali menolak aktor-aktor kecil di awal-awal karirnya. Misalnya filmnya Jabumit, Kareena hanya akan mengerjakannya kecuali jika Bobby Deol diganti pacarnya Shahid Kapoor. Kareena tercatat banyak sekali menolak aktor yang biasa-biasa saja untuk dipasangkan dengannya. Contohnya Emran Hashmi. Selain karena Emran bukan aktor kelas A, Kareena juga ilfil dengan image raja ciuman Emran Hashmi. John Abraham, bagaimana Kareena tertarik bekerja dengannya sementara ia menilai John sebagai aktor yang kurang ekspresi. Ada juga Kartik Aryan yang pernah akan dipasangkan dengannya di film. Kartik aktor yang baik, tapi Kareena menolak dengan alasan mereka tidak akan cocok di layar bersama. Bahkan aktor sehebat Ayushmann Khurrana saja, Kareena juga menolak bekerja dengannya di film Urta Punjab. Kareena inginkan aktor yang mapan untuk bergabung bersamanya di film itu. Katrina adalah favorit semua pembuat film. Film apa saja para sutradara tertarik mengontraknya karena nilai jualnya. Termasuk di film Half Girlfriend, sebelum diperankan Shraddha Kapoor, Katrina adalah pilihan utamanya. Namun Katrina menolaknya dengan alasan ia terlalu tua untuk Arjun Kapoor di film itu. Arjun Kapoor adalah sahabatnya. Juga naskahnya menarik minat Katrina. Tapi ia menyarankan agar sutradara mencari orang lain saja. Katrina tidak ingin film itu berakhir seperti film yang dipasangkannya dengan aktor yang lebih muda sebelumnya. Ada Sid Malhotra di Barbar Dekho dan fitur bersama Aditya Roy Kapoor. Katrina mendengar dari penggemarnya bahwa ia tidak punya chemistry yang baik dengan aktor yang lebih muda darinya. Karena hal itu, Katrina tidak hanya menolak film Half Girlfriend, tapi juga ia berjanji tidak akan bekerja dengan aktor lebih muda lagi. Itulah mengapa Katrina sampai hari ini belum bisa dijadikan pemeran utama yang ditemani aktor biasa saja.
Perjalanan karir Disha Patni cukup mulus di Bollywood. Dia bukan aktris yang ngetop banget, tapi dia selalu hadir di beberapa film besar aktor besar Bollywood. Karena itu Disha Patni sudah berhak menentukan mana film yang akan dia terima dan ia akan tolak. Disha sendiri terdengar anti dengan aktor selatan setelah ia membintangi film selatan Lover. Ia pernah ditawarkan film Liger yang diperankan oleh Ananya Pandey tahun ini. Ia menolaknya dengan alasan tidak terlalu suka dengan perannya. Ya, peran Ananya mungkin memang tak seberapa di film ini, tapi siapapun yang akan ditawarkan berlawanan dengan Vijay, mereka pasti berpikir dua kali untuk menolaknya. Vijay adalah nama besar di India Selatan setelah memberikan blockbuster Arjun Reddy, yang faktanya di-remake ke Bollywood dengan judul Kabir Singh yang juga blockbuster. Tanyakan kepada aktris muda Bollywood, siapa yang berani menolak bekerja dengan Vijay Deverakonda? Apa yang terdengar sepertinya Disha anti aktor selatan di sini bahwa bahkan hanya lagu soundtrack untuk film Pushpa ia juga menolaknya. Mungkin sekarang Disha menyesal menolak bekerja di film selatan ya. Anushka Sharma adalah salah satu aktris tersibuk sebelum ia menikah. Dia salah satu aktris terbaik Bollywood yang belum pernah berakting di film-film selatan. Dulu aktor-aktor selatan seperti Allu Arjun, Mahesh Babu hingga Junior NTR adalah nama-nama aktor selatan yang tidak sepopuler sekarang. Itu pada tahun 2014 lalu ketika Anushka Sharma menolak ketiga aktor film selatan tersebut di 3 film masing-masing. Sudah ada pembicaraan dengan Allu Arjun bersama sutradara Harish Shankar, tapi Anushka menolaknya. Alasannya dikabarkan karena jadwal dan angka honor yang tidak sesuai dengan Anushka. Juga bersama Mahesh Babu di film Agadu, sebelum diperankan Tamanna, Anushka lebih dulu ditawarkan film tersebut. Bersama Junior NTR juga Anushka sempat menolak setelah ditawarkan satu proyek film bersama. Memang faktanya, aktris besar Bollywood akan susah menerima film selatan kalau mereka sudah ngetop. Kecuali jika aktris itu baru pemula di Bollywood. Atau seperti Aishwarya, ketika dia jatuh di Bollywood, ia menerima beberapa film selatan yang sukses. Nah, itulah beberapa diva Bollywood yang menolak bekerja dengan aktor-aktor kecil. Ini adalah pilihan ya guys. Seorang aktris harus tahu mana yang terbaik untuk karirnya. Karena tidak akan ada yang bertanggung jawab pada karir seorang aktris jika ia gagal nantinya.